Korban meninggal akibat dibacok saat salat subuh di musala bertambah jadi 2 orang. Korban pembacokan kakek sadis, Sujito, 67, asal Bojonegoro, bertambah 1 orang menjadi 2 korban meninggal dunia. 1 korban meninggal terbaru sempat kritis dan menjalani perawatan selama 1 pekan di rumah sakit. Sayang, korban atas nama Cipto Rahayu, 60, tak mampu bertahan hingga akhirnya meninggal dunia. Insiden pembacokan tersebut terjadi tepatnya saat salat subuh di Musala Almanar RT 04 RW 02 Desa Kedung Adem, Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa, 29 April 2025. Cipto Rahayu, seorang korban yang sempat kritis usai dibacok saat salat subuh berjamaah di Musala Almanar dekat rumahnya, dikabarkan meninggal dunia setelah 7 hari dirawat intensif di ICU RSUD Sosodoro Jatikoesoemo, Senin, 5 Mei 2025. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Aji Sudarmono mengungkapkan korban Cipto Rahayu sempat dirawat intensif di ruang ICU RSUD Sosodoro Jatikoesoemo Bojonegoro. Namun setelah seminggu dalam kondisi koma, ia mengembuskan napas terakhir pada Senin, 5 Mei 2025, pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal dunia pukul 14.55 WIB tadi, ungkap Bayu. Sebelumnya, keluarga korban melalui putra keduanya, Anang Kurniawan, mengaku keluarganya sangat terpukul dan tidak menyangka musibah tersebut bisa menimpa mereka. Selama ini Bapak dikenal sebagai sosok baik dan tidak punya masalah dengan siapapun. Kami benar-benar tidak menyangka, ujar Anang. Anang dan keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kami berharap pelaku dihukum maksimal, bahkan kalau bisa dijatuhi hukuman mati, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 3 orang menjadi korban kesadisan kakek Sujito, 67, yang tega membacok tetangganya saat jamaah salat subuh di Musala Almanar Desa, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu, 29 April 2025. Dari ketiga korban Abdul Aziz, 63, ketua RT setempat meninggal dunia, sementara 2 lainnya yakni Arik Wijayanti, 60. Istri ketua RT dan Cipto Rahayu, 63, tetangganya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bojonegoro karena mengalami luka serius di bagian kepala dan tangan akibat sabetan senjata tajam pelaku. Adapun motif yang melatar belakangi pelaku melakukan aksi sadisnya itu, dari keterangan polisi didasari lantaran persoalan tanah dan dendam pribadi. Pelaku sakit hati sebab tanah pribadinya akan dijadikan jalan umum oleh korban yang menjabat sebagai ketua RT 04 RW 02 Desa Kedung Adem. Korban dihabisi dengan cara dibacok saat tengah khusyuk menunaikan salat subuh di sebuah musala almanar dekat rumahnya. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Bojonegoro untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan berencana, dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.